Assalamualaikum. Nama saya Marcel Leonita, kelas 12 IP1, absen 19. Saya akan menjelaskan materi tentang modernisasi dan westernisasi. Globalisasi dalam perubahan sosial. Perubahan sosial mengakibatkan modernisasi yang memunculkan keinginan untuk memiliki dan memperkenalkan apa yang dimiliki. Lalu terjadinya persaingan untuk dimiliki dan ingin dimiliki, sehingga diperlukan daerah pemasaran yang seluas-luasnya. Lalu munculnya ide globalisasi. Ide globalisasi adalah sistem atau tatanan sosial yang tidak dimungkinkan untuk melakukan pengisolasian diri dari lingkungan pergaulan dunia atau global. Kemudian, kita harus membuka diri terhadap apa yang berkembang di dunia. Bagaimana jika tidak mampu? Jika kami tidak mampu mempersiapkan diri, akan mengalami culture shock. Culture shock adalah keguncangan budaya akibat adanya ketidaksesuaian antara unsur-unsur budaya yang ada dengan unsur budaya yang datang, sehingga menimbulkan ketidakserasian oleh karena masyarakat yang menerima tidak mampu menyesuaikan diri dengan apa yang diterima. Kedua, akan mengalami culture lag. Culture lag adalah ketertinggalan budaya akibat dari proses perubahan budaya yang tidak seimbang atau tidak sama cepatnya antara budaya yang dimiliki dengan budaya yang diterima. Pengertian modernisasi. Arti kata modo artinya adalah cara, dan ernus artinya periode waktu masa kini. Kedua, proses perubahan sosial dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Ketiga, perubahan peralatan dari sederhana menjadi kompleks. Dan ada juga pengertian modernisasi menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut Chandra Diningrat, menyatakan modernisasi sebagai usaha untuk hidup sesuai dengan zaman dan konstelasi dunia sekarang. Kedua, menurut Cockburn dan Nimkov, perubahan modernisasi harus mengarahkan masyarakat agar dapat memproyeksikan diri ke masa depan yang nyata dan bukan angan-angan semu. Bentuk perubahan dalam modernisasi. Direct change terbagi menjadi dua. Yang pertama, aspek sosial demografi. Proses perubahan unsur sosial, ekonomi, dan psikologi masyarakat. Kedua, aspek struktur organisasi sosial. Proses perubahan dalam norma kemasyarakatan terwujud dalam interaksi masyarakat. Selanjutnya, ciri, syarat, dan mental manusia modern. Ciri manusia modern: sikap menerima hal baru, memiliki keberanian untuk berpendapat, menghargai waktu dan berorientasi ke masa depan, memiliki perencanaan, percaya diri, perhitungan, menghargai harkat martabat orang lain, percaya pada iptek, imbalan harus sesuai dengan prestasi. Kemudian, sikap mental manusia modern. Kebudayaan masyarakat dapat menjadi pendorong maupun penghambat modernisasi. Kemudian, syarat modernisasi. Cara berpikir ilmiah yang telah tertanam, sistem administrasi negara yang baik, sistem pengumpulan data baik dan terpusat, iklim yang kondusif terutama media, tingkat organisasi yang disiplin yang tinggi, dan terakhir desentralisasi wewenang. Gejala modernisasi. Gejala modernisasi di berbagai bidang. Yang pertama di bidang sosial. Munculnya kelas-kelas sosial, munculnya sikap konsumerisme, dan ketiga adanya gejala urbanisasi. Gejala modernisasi di bidang ekonomi. Pertama, munculnya industri besar. Dua, adanya tenaga ahli. Tiga, adanya perkembangan dalam bidang industri. Empat, sudah menggunakan teknologi modern. Lima, masyarakat memiliki mata pencaharian di bidang industri dan jasa. Dan gejala modernisasi di bidang politik. Adanya partisipasi rakyat dalam pembangunan. Yang kedua, ada tersedianya sarana dan prasarana informasi. Yang ketiga, berlakunya hukum secara sistematis.
Apa sih konsumerisme? Konsumerisme itu adalah dampak negatif dari modernisasi. Konsumerisme itu kayak sikap menghambur-hamburkan uang, atau kayak kita belanja tuh berlebihan gitu. Semua yang kita beli tuh secara berlebihan pokoknya. Terus penggunaan drone dalam media memudahkan dalam mencari informasi. Dampak modernisasi. Dampak positifnya, yang pertama, memperkuat integrasi dalam masyarakat. Kedua, kemajuan dalam bidang industri. Ketiga, kemajuan dalam bidang transportasi. Keempat, meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang kelima, meningkatkan kesadaran politik dan demokratis. Ada juga dampak negatif dari modernisasi. Yang pertama, adanya kesenjangan sosial dan ekonomi. Kedua, munculnya kriminalitas. Tiga, kenakalan remaja. Dan keempat, pencemaran lingkungan alam. Berikut adalah salah satu contoh modernisasi bidang transportasi. Kayak tadinya tuh sepedanya kayak sepeda jadul gitu kan, kayak misalnya dulu kayak dari kayu dan sekarang kayak menjadi dari besi. Terus dulu ada kayak, ini bisa dibilang kayak gitu ya, atau kayak sampan, perahu kecil, dan menjadi kayak kapal feri, pesiar gitu. Dan ada juga kayak mobil kayu gitu zaman dulu kan. Terus sekarang mobilnya lebih modern, kayak dulu kereta api menggunakan batu bara dan sekarang tuh menggunakan listrik. Westernisasi. Pengertian westernisasi adalah suatu proses yang mana masyarakat di negara timur itu mengadopsi budaya barat di berbagai bidang. Adapun bidangnya seperti industri, teknologi, ekonomi, hukum, politik, gaya hidup, cara pakaian, agama, filsafat, gaya bahasa, alfabet, serta nilai-nilai. Ciri-ciri dari westernisasi. Yang pertama, lifestyle atau gaya hidup dari masyarakat mengalami perubahan serta meniru perkembangan yang terjadi di negara-negara barat, misalnya seperti gaya hidup mewah, hedonisme. Dan yang B, mengikuti kebiasaan dari sebagian masyarakat barat di dalam mengonsumsi minuman keras serta obat-obatan terlarang. Yang C, semakin maraknya pergaulan bebas serta juga perilaku seksual menyimpang di tengah-tengah masyarakat. D, perubahan pada cara berpakaian, cara berkomunikasi, serta juga berhubungan sosial yang mengikuti kebiasaan di negara-negara barat. Yang E, masyarakat juga semakin individual disebabkan sikap gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia selama ini jadi semakin terkikis. Perbedaan modernisasi dan westernisasi. Modernisasi modernisasi mutlak ada dan diperlukan oleh setiap negara. B, tidak mengesampingkan nilai-nilai keagamaan. Dan westernisasi. A, mutlak, pembaratan. B, muncullah westernisasi karena perkembangan masyarakat modern itu terjadi di dalam kebudayaan barat yang disajikan dalam bentuk barat, sedangkan bentuk barat itu seringkali dipandang sebagai satu-satunya kemungkinan yang ada. Persamaan. Yang pertama, modernisasi dan westernisasi sama-sama mempunyai kepentingan soal duniawi. Kedua, sama-sama memiliki unsur dari dunia barat. Ketiga, sama-sama merupakan hasil perbandingan dari berbagai aspek kehidupan manusia yang dirasionalkan. Keempat, sama-sama merupakan suatu proses perubahan dari suatu yang dianggap kurang menjadi sesuatu yang dianggap lebih bagi penganutnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.